Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Rut 2 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnyalah itu. Lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini?" Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Rut 2 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Penguatan dari Makanan Cepat Saji, ditulis oleh Elisa Morgan. Kisah inspiratif, Maria membawa makan siang cepat sajinya ke meja yang kosong. Saat ia menggigit burgernya, pandangannya tertumbuk pada seorang pria muda yang duduk beberapa meja darinya. Pakaian pria itu kotor, rambutnya lengket, dan ia memegang sebuah gelas kertas yang kosong. Jelas, ia terlihat lapar. Bagaimana Maria dapat menolong, memberinya uang sepertinya tidak bijaksana. Namun,
jika ia membelikan makanan, apakah pria itu akan merasa malu? Saat itulah Maria teringat kisah Rut dalam Alkitab, yakni ketika Boas, seorang pemilik lahan kaya raya, mengundang janda imigran yang miskin itu untuk memungut jelai dari ladangnya. Boas memerintahkan para pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Rut 2 ayat 15-16. Dalam budaya yang membuat kaum wanita sangat bergantung pada hubungan mereka dengan laki-laki untuk bertahan hidup, Boas menunjukkan pemeliharaan Allah yang penuh kasih. Pada akhirnya, Boas menikahi Rut dan menebusnya dari kondisinya yang membutuhkan pertolongan. Ketika Maria beranjak pergi, ia pun meletakkan sebungkus kentang gorengnya yang belum tersentuh di meja dekat situ. Ia melakukannya sambil menatap mata si pria. Kalau pria itu memang lapar, ia boleh memungut dari makanan yang ditinggalkan oleh Maria. Kerinduan hati Allah terungkap lewat kisah-kisah dalam kitab suci dan menggambarkan berbagai solusi kreatif yang dapat kita gunakan untuk menguatkan sesama. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Adakah seseorang yang dapat Anda undang untuk memungut dari kelimpahan hidup Anda hari ini? Mintalah agar Allah memperlihatkan kebutuhan yang ada di sekitar Anda, sehingga Anda dapat merespons seturut kerinduan hatinya. Hal ini patut kamu ketahui. Allah memberikan kepada umat Israel suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, Keluaran 3 ayat 8, dan memerintahkan umatnya untuk memelihara kehidupan orang-orang miskin di antara mereka. Para pemilik tanah harus dengan sengaja tidak memungut semua bulirnya, agar supaya orang-orang miskin dapat memungut apa yang ketinggalan dari penuaian mereka. Imamat 19 ayat 9-10, Pasal 23 ayat 22, Ulangan 24 ayat 19-22. Pemecahan masalah yang diberikan Allah bagi mereka yang kelaparan adalah kemurahan hati dari umat-Nya. Ulangan 15 ayat 4-11. Hukum tentang memungut jelai itu menjadi latar belakang kisah Rut. Boas, kerabat dekat Naomi dan seorang pemilik tanah yang takut akan Allah, memberi izin kepada orang-orang miskin untuk memungut bulir-bulir jelai di ladangnya. Ia bahkan memerintahkan pengerja-pengerjanya dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk Rut dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Berkat kasih karunia dan kemurahan hati Boas, Rut dapat memungut kira-kira seeva, atau sekitar 10 kilogram jelai, yang cukup untuk makan beberapa minggu. Rut adalah perempuan Moab yang terhubung dengan Israel melalui Lot, keponakan Abraham, tertulis di dalam kitab Rut 1 ayat 4. Kejadian 11 ayat 31, kemudian Kejadian 19 ayat 37. Rut hidup pada zaman hakim-hakim. Ia telah menikah dengan putra seorang Yahudi yang tinggal di Moab, namun ayah mertuanya, suaminya, dan serta saudara suaminya juga meninggal. Oleh karena itu Rut harus memutuskan apakah sebaiknya ia tinggal di Moab, tanah airnya,
atau pergi bersama Naomi, ibu mertuanya, ke tempat yang tak dikenalnya Yehuda. Rut mengasihi ibu mertuanya dan berbelas kasih padanya, karena ibu mertuanya sudah kehilangan suami dan kedua putranya. Ipar Rut, Orpah, memutuskan untuk tinggal di Moab, sedangkan Rut tidak ingin berpisah dengan Naomi atau Allah bangsa Israel yang ia kenal. Bersama-sama, Rut dan Naomi berkelana kembali ke kota Betlehem di Yehuda, di mana mereka hendak memulai kehidupan baru. Kesaksian Rut mulai menyebar, dan Boas, pemilik ladang yang tidak jauh dari kediaman mereka, mendengar tentang kesetiaannya, sebagaimana diungkapkan dalam Rut 2 ayat 11-12. Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kebiasaan adat Israel ketika seorang meninggal tanpa mempunyai anak adalah saudaranya akan menikahi jandanya guna meneruskan garis keturunannya. Karena saudara suami Rut juga meninggal, maka dia dan Naomi terpaksa menghidupi diri mereka sendiri. Rut berpergian tiap hari untuk memungut jelai yang tertinggal oleh penyabit-penyabit di ladang, demi menghidupi dirinya serta Naomi. Ia mendapatkan pekerjaan di ladang Boas tanpa mengetahui bahwa Boas adalah keluarga Naomi. Ketika Boas pulang, ia memperhatikan Rut dan menanyakan hambanya tentang wanita itu. Sang hamba memberitahu majikannya tentang kesetiaan Rut terhadap Naomi dan kerja kerasnya di ladang. Boas memberitahu Rut bahwa dirinya boleh berada di ladangnya dan bekerja dekat dengan wanita-wanita lainnya, dan juga menghimbau para pria supaya tidak mengganggunya dan mempersilahkan dia minum dari tempayan yang disediakan ketika ia haus. Rut 2 ayat 8-9. Dengan rendah hati dan penuh syukur Rut bertanya mengapa ia diperlakukan dengan baik, padahal dirinya orang asing. Dan ketika itu Boas menjelaskan bahwa ia telah mendengar ceritanya tentang kesetiaan Rut pada ibu mertuanya. Rut 2 ayat 10-13. Boas terus memperlakukan Rut dengan baik, bahkan sampai memberinya makan dan mengatur supaya penyabit-penyabit sengaja meninggalkan jelai supaya dapat dipungutnya. Ketika Rut memberitahu Naomi tempat di mana ia memungut jelai, Naomi bergembira dan memberitahu Rut bahwa Boas adalah saudara dekatnya suami Naomi, Elimeleh. Oleh karena itu, Boas memenuhi syarat menjadi penebus kerabatnya. Meneruskan nama keluarga adalah hal yang amat penting di Israel, sehingga Rut dapat meminta Boas memenuhi peran itu. Naomi meminta Rut melanjutkan pekerjaannya di ladang Boas, dan itu dilakukannya selama masa tuaian jelai dan gandum. Rut 2 ayat 18-23. Pada masa tuaian jelai, Naomi menyarankan supaya Rut mendatangi Boas ketika ia menampi jelai dan memintanya menjadi penebus kerabatnya. Pola pikir Rut terbuka dan ia mudah diajari, sehingga ia mendengarkan saran ibu mertuanya dan melakukannya. Rut 3 ayat 2-5.
Rut menaati perintah Naomi secara persis. Boas memberi respon yang baik. Namun ia mengetahui seorang saudara yang lebih dekat sehingga orang itu lebih berhak menebus Rut serta aset keluarganya. Orang itu perlu diajak diskusi sebelum Boas berhak menikahi Rut. Pada keesokan harinya, Boas bertemu dengan orang itu, yang kemudian melepaskan haknya atas Rut serta aset Naomi. Rut dan Boas menikah dan dikaruniai putra bernama Obed. Para wanita-wanita bersuka cita atas kesetiaan Allah dan berkata pada Naomi, "Terpujilah Tuhan, yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Rut 4 ayat 14-15. Rut mempercayai Tuhan, dan Tuhan membalas kesetiaannya dengan memberinya suami, putra, Obed, cucu, Isai, dan seorang cicit bernama Daud, Raja Israel. Rut 4 ayat 17. Selain semua karunia ini, Mazmur 127 ayat 3, Allah memberi Rut kehormatan berada di daftar keturunan Yesus. Matius 1 ayat 5. Rut adalah contoh bagaimana Allah dapat mengubah kehidupan dan membawanya ke arah yang telah Ia tentukan. Kita melihat penggenapan rancangan sempurna dalam kehidupan Rut, sama halnya dengan semua anak-anaknya. Roma 8 ayat 28. Meskipun Rut berasal dari latar belakang berhala di Moab, ketika ia menjumpai Allah Israel, ia menjadi saksi hidup akan orang yang beriman kepada Allah. Meskipun ia tinggal dalam kesederhanaan sebelum menikahi Boas, ia percaya bahwa Allah setia dalam memelihara umatnya. Rut juga merupakan teladan kerja keras dan kesetiaan. Kita tahu bahwa Allah membalas kesetiaan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Doa saya menyertai saudara sekalian, selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan,
atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.